Sebanyak 4 orang warga Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, masih menjalani perawatan di RS Hermina Ciputat akibat ledakan dahsyat di Jalan Talas 2 RT 03 RW 01, Jumat, 12 September 2025, kemarin. Wakil Direktur Medis RS Hermina Ciputat, Dr. Intan Nurhayati mengatakan, warga yang mendapat penanganan medis mengalami luka bakar dan luka di dalam tubuh. Jadi kami menerima pasien yang dievakuasi karena mengalami luka akibat ledakan kemarin itu ada 6 pasien. Kemudian 2 diantaranya diizinkan untuk rawat jalan. Namun 4 orang lainnya harus mendapatkan penanganan rawat inap, ujar Intan kepada awak media, Sabtu, 13 September 2025. Dari 4 pasien semula ditangani RS Hermina Ciputat. Seorang lainnya terpaksa dirujuk ke RSUD Tarakan, Gambir Jakarta Pusat lantaran mengalami luka bakar parah di seluruh tubuhnya. Pasalnya RS Hermina Ciputat belum memiliki layanan burn unit atau unit medis khusus yang menangani pasien luka bakar tingkat berat. Kondisi penanganan yang mendesak membuat warga bernama Agus dirujuk pagi hari tadi. Sementara itu, kondisi 3 pasien yang kini tengah dirawat di RS Hermina Ciputat mulai membaik, 2 diantaranya berstatus istri dan putra dari Agus. Istrinya bernama Rini Andriani dan anaknya Rizky Raditya Pratama itu juga mengalami luka bakar namun masuk kategori sedang. Mereka mengalami luka bakar di tubuhnya dengan persentase 15-20%. Seorang pasien lain yang ditangani oleh tim dokter merupakan lansia dan mengalami patah tulang akibat tertimpa runtuhan rumah yang ambruk saat ledakan terjadi. Update untuk perkembangan kondisi pasien korban ledakan yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke, ya. Jadi Rumah Sakit Hermina Ciputat pada saat mendapatkan insiden pasien yang mengalami luka akibat ledakan gas tadi, langsung berkoordinasi dengan Kapolsek setempat ya, dengan Pak Bambang. Beliau kemudian meminta agar evakuasi pasien datang ke Hermina Ciputat. Jadi kami menerima pada saat itu ada 6 pasien yang datang langsung ke Hermina Ciputat. Dari 6 pasien tersebut 2 boleh rawat jalan, kemudian 4 orang harus mendapatkan rawat inap. Nah, dari 4 orang yang mendapatkan rawat inap itu ada 1 orang yang memang kondisinya butuh burn unit, yang mana kami saat ini belum bisa memilikinya karena memang letaknya di ICU juga. Jadi ICU khusus burn unit. Nah, dari 1 orang itu akhirnya kami mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Tarakan. Kemudian 3 orang dengan 2 orang luka bakar dan 1 orang luka lecet dan patah tulang akibat reruntuhan yang menimpa pasien ini. Dari 1 orang yang tertimpa reruntuhan ini akan dilakukan operasi nanti malam jam 18 oleh dokter bedah tulang. Kebetulan orangnya sudah umur 84 tahun, jadi memang persiapannya agak panjang. Walaupun dari semalam masuknya, kemudian nanti malam baru operasi. Nah, untuk 2 pasien lain, yaitu ibu dan anak, yang satu keluarga dengan yang dirujuk tadi, itu dia mendapatkan perawatan karena luka bakar sebanyak di bawah 20%, tapi di atas 15%, dengan derajat 2A 2B. Gitu. Nah, dari dua pasien tadi yang mendapatkan rawatan luka bakarnya saat ini ditangani oleh dokter bedah plastik kami dan dokter penyakit dalam. Mungkin untuk pasien yang dirujuk ke Tarakan, bagaimana kondisinya? Saat dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan itu kondisinya memang butuh ICU ya, kondisinya masih sadar, tapi tanda-tanda vitalnya memang sudah mulai memperlihatkan adanya komplikasi, seperti tensinya sudah mulai tinggi, kemudian laju napasnya juga sudah mulai tinggi, lalu nadinya juga sudah mulai tinggi. Nah, mungkin butuh penanganan secepatnya, operasi, kemudian dilakukan perawatan di ICU burn unit oleh dokter anestesi ICU, kemudian juga kemungkinan harusnya dioperasi ya, karena kan ada beberapa luka di badannya yang harus dilakukan pembersihan. Berapa persen? 100% Pak, dengan derajat 2B. Gitu. Kalau yang 2 yang 3 Bu, izin Bu untuk pasien dirawat itu ya, kondisi vital kesehatan sudah. Kalau kondisi yang 2 ini dirawat, alhamdulillah saat ini baik sekali. Memang sudah mulai demam ibunya yang
pasien yang pertama yang istrinya, tapi tensi baik, kemudian sadar penuh, kemudian masih kontaknya baik. Kalau anaknya yang umur 18 tahun juga kondisinya baik, malah cenderung tidak terlihat adanya infeksi saat ini. Nah, kami masukkan obat-obatan anti infeksi supaya kan kalau luka terbuka ya, kuman pasti bisa masuk, akhirnya menyebabkan infeksi. Infeksi itu yang akhirnya membuat bukan luka bakarnya yang membuat dia tambah buruk, tapi infeksinya. Jangan lupa subscribe ya.